Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat tinggal lantai, salam wujud karya Palembang. Adil Katerino, kecuali minta selalu dan bersengat. Kanyibata harus. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu hadir sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Bapak Dalitbang Kota Palangkaraya selaku Sekretariat Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP dalam hal ini untuk coba merapatkan, mendiskusikan pelaksanaan Desdak untuk di tahun 2024 Kota Palangkaraya. Untuk saat ini kita untuk melaksanakan tahun ini kita akan menunjuk di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut. Untuk pelaksanaannya itu perkembangan dan persyaratan dari dinas kriteria yang akan kita lengkapi, dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu karena sebagian dari Bapak Ibu kita sudah sampai di tahap terakhir ya untuk pemenuhan syarat-syaratan yang akan harus kita penuhi di tahun itu. Cuman pada saat itu ada kendala permasalahan di baik itu di lapangan maupun administrasi kita yang masih kurang siap, dan akhirnya kita gagal dalam pelaksanaan kegiatan DAK terintegrasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, pertama untuk bidang-bidang yang ada di DAK integrasi ini adalah ada berbagai macam kementerian. Yang pertama adalah bidang perumahan, kemudian ada PSU jalan, kemudian ada PSU drainase, sanitasi limbah, sanitasi sampah, sanitasi air bersih, kita rehab, tapi rumah tidak direlokasi. Nah, tipe kedua adalah sistem relokasi atau memindah. Ya, waktu itu suatu peremajaan yang kita ambil, cuman karena kita gagal, ini memang yang lebih menjadi leading sektor pelaksanaan kegiatan DAK ini adalah OPD teknis terkait masalah perumahan, pemukiman, dan prasarana wilayah, prasarana umum. Nah, dalam hal ini ada satu yaitu Dinas Perkintan, kemudian Dinas PUPR terkait sanitasi dan air limbah, kemudian DLH terkait masalah persampahan. Perlu Bapak Ibu ketahui, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami ya kurang lebih apa yang DAK integrasi ini seperti apa polanya, dan kemudian sangat diharapkan adalah penetapan pemenang pengumuman calon penerima DAK itu diharapkan atau OPD teknis. Nah, berpengalaman tahun kemarin pengumumannya di bulan pertama pembuka yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sudah Bapak Ibu ada pencerahan terkait masalah kegiatan ini. Kami Bapak Dalitbang selaku koordinator pelaksanaan kegiatan mencoba untuk hire teman-teman semua. Apabila memerlukan tenaga dari Bapak Dalitbang siap bantu, khususnya untuk segala macam survei ataupun survei BNBA, BNBA address, itu siap dukungan personel. Mungkin itu yang kami dapat kami sampaikan untuk sebagai pembuka. Nanti setelah ini bersih. Jadi Kota Palangkaraya ini memang ada beberapa catatan yang perlu harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan sebelum kita melangkah ke RC yang tahap 1. Nah ini maaf mungkin tidak terbaca untuk notulen desknya, tapi saya paparkan secara detail saja. Jadi ada 4 poin yang harus ditindaklanjuti. Yang pertama adalah perlu dilengkapi untuk dokumen pendukung dalam proses perubahan pola ruang pasca relokasi yang sebelumnya menjadi pertanian multikultural menjadi pemukiman. Nah ini perlu mungkin di sini ada dari Dinas PUPR terkait dengan poin nomor 1. Ini perlu adanya komitmen dari pemerintah kota, dalam hal ini wali kota juga, bahwa bukan melegalkan ya Bapak dan Ibu, tapi menyatakan karena syarat DAK integrasi ini salah satunya adalah dipastikan konsistensi dinas pengampu kegiatan serta perlu dilengkapi dengan bisnis plan untuk TPS 3R-nya.
Nah ini sudah masuk ke ini Bapak dan Ibu terkait dengan pendetailan, maksudnya belum tertandatangani, maka dokumen itu bisa sebagai data untuk sanitasinya. Nah ini yang kemarin ikonnya misalnya di Danau Pars yang ini apa nih? Terus nah ini yang terakhir adalah DED dan PKT ini. Kita tes kemarin dari Gresik kemarin memastikan ini semua untuk bisa terkoneksi. Yang dimaksudkan di situ adalah kelengkapan saat kemarin kita forum penataan ruang. Di situ kan data hadir diminta, notulensi dari saat forum penataan ruang itu juga diminta, ditacanya juga diminta. Jika seandainya surat review, surat yang kesediaan peralihan peruntukan kawasan itu belum ditandatangan oleh Pak Wali Kota. Kemudian terkait dengan yang CSR ini Pak Dodi, nanti kedepannya kita harus menggunakan forum CSR, jadi kita meminta nanti kesiapan. Intinya sebetulnya yang perlu sekali kalau saya tangkap ya dari sini adalah masalah lahan yang saya tangkap itu. Karena pengalaman dan dulu saya sempat di Cipta Karya di Dinas PU, lahan itu harus clear dan clean dulu, harus jelas bagaimana kita mau menghitung perencanaan detailnya kalau lahan tersebut kita tidak tahu berapa panjang jalannya, kan itu dari ke lahan tersebut yang mau kita yang mau kita buat di sana nantinya. Nah, untuk itu kalau saya tangkap ya beberapa kali pertemuan kita harus segera mendata memang karena peruntukan ini kan dicukupkan untuk 200 KK saja dulu. Nah, masyarakat yang di asal itu harus kita data, kemudian kita cocokkan lahan tanah yang dia miliki. Karena belum tentu masyarakat yang ada di asal termasuk dalam persampahan itu belum ada action lah, belum ada karena kami masih menunggu kepastian selain masih menunggu kepastian lolos Exum 1 Exum, kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ramel, kita harus ada kepastian lahan juga dan setelah baru dari pemerintah kota ini melaksanakan persiapan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tahun lalu ya 2021 Bapak Ibu melaksanakannya di Kering Mangkirai, walaupun gagal cuma pengalamannya paling bagus itu ya. Dan ini kami mendukung dari kegiatan sertifikasinya. Ini memang ada pesan dari Kepala Kantor Pertanahan kemarin karena beliau memang tidak bisa hadir ini karena ada rapat yang sama ya Pak ya di jam 9 tadi. Ini kita hanya menunggu persetujuan pemanfaatan ruang, mudah-mudahan ini goal juga ini dalam rangka proses seleksi ini. Kita dari BPN Pusat kemarin memang dihubungi yang dekat, misalnya Penlog dari Wali Kota, orang-orangnya dengan lokasi yang sama, yang sesuai dengan perjalanan kita bisa di depan 200 bidang atau terpencar. Kalau bisa kita minta satu orang di depan dulu misalnya, nanti yang belakang. Karena ini untuk mempermudah pemetaan kita. Rekan-rekan yang punya lahan yang mungkin seperti Ibu yang tidak tahu juga kemarin mereka malah membuat surat perjanjian dan pernyataan. Ada yang ditambah dulu? Yang ulun hormati para kami karena tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan saya belum hafal kami jadi mudah-mudahan mohon dimaklumi. Tapi pada intinya yang ulun amati dan perhatikan dari tadi, pertama itu adalah salah satunya memang step by step, artinya langkah apa yang sudah kita selesaikan. Nah ini yang menurut ulun yang paling penting. Jadi kalau dulu ulun di Kominfo, ulun kalau bikin video atau ulun bikin algoritma, dalam arti itu tahapan demi tahapan sampai saya tekankan dari itu adalah side plan, Mbak. Karena kunci segala perencanaan itu berada di side plan itu.
merencanakan air minum, panjangnya semuanya dari jalan, karena semuanya berdasarkan jalan kita gunakan Pak, nempel di sana, begitu juga rumah segala macam. Nah, saya sampaikan juga bahwa site plan yang ada diusulkan di awal waktu Ritmes